Kris, gimana kabar? Selamat siang Bu, kabar sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Oke, Kris. syukurlah. Ya Pak Kris, jadi siang hari ini saya bermaksud untuk mewawancara Pak Kris tentang bagaimana sih Pak Kris ketika mengambil sebuah keputusan yang mana itu bisa dilema etika atau bujukan moral, seperti itu Bapak. Oke Bu, baik, terima kasih Bu ya untuk pertanyaannya. Kalau kita mau membahas terkait dengan dilema etika dan bujukan moral dalam mengambil keputusan itu, kadang itu membutuhkan pemikiran yang sangat konkret Bu ya, apalagi di dilema etika. Karena dilema etika kan kita tahu bersama itu antara benar dan benar. Oke, kalau bujukan moral masih agak sedikit enak kita mengambil keputusannya itu. Itu. Jadi di dalam mengambil keputusan dilema etika itu, yang pertama biasanya kami itu rapat dulu, menyampaikan masalahnya seperti apa, baru ada tahapannya. Jadi yang dilakukan itu ada tahapan, kalau tidak salah ya Bu ya, itu ada 9 tahapannya yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, dari Pak Kris, setelah apa yang disampaikan oleh Pak Kris, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moralnya? Oke, baik Bu. Kalau pengalaman saya karena saya di SMPK Ciptaru Ngau, untuk mengidentifikasi apakah ini masuk dilema etika, apakah ini masuk bujukan moral, saya lihat dulu apakah permasalahan itu adalah antara benar dan benar, ada enggak tingkat kriminal, ada enggak peraturannya yang dilanggar. Kalau misalnya tidak ada tingkat kriminalitasnya, tidak ada peraturan yang dilanggar, berarti itu masuk kepada dilema etika. Tapi kalau sudah ada yang dilanggar peraturan, bahkan sampai kriminal, itu berarti sudah bujukan moral. Mungkin itu Bu pedoman kami di sekolah ini menerapkannya. Identifikasi dulu. Iya, ya, betul kan. Nanti selanjutnya bagaimana? Iya, betul. Nah, selanjutnya Pak Kris, selama ini bagaimana Pak Kris menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi benar dengan benar seperti itu. Oh iya Bu, iya. Itu kami pernah mengalaminya. Ketika itu pada saat tahun pelajaran kemarin itu lagi gencar-gencarnya itu untuk melatih ekstra. Karena setiap bapak ibu masing-masing sudah memiliki cabang ekstra yang harus dibimbingnya. Ini terjadi sih beberapa guru. Jadi karena prestasi ataupun potensi anak ini ada, karena kita sebagai guru kan tidak hanya fokus pada tugas utama, ada juga tugas tambahan. Ada potensi anak, berarti kita kan harus meningkatkan itu. Seperti itu. Jadi banyak waktu yang digunakan untuk melatih anak. Bahkan di jam-jam pembelajaran jadi pelatihannya intensif. Sehingga terbengkalailah misalnya dalam administrasi, terbengkalailah dalam mengajar. Itu bagaimana. Kemudian kami duduk. Karena ini saya secara pribadi tidak bisa saya menyalahkan bapak ibu guru. Tidak bisa, karena mereka kan tidak santai-santai, mereka sibuk sebenarnya. Jadi kami bilang, ayo kita duduk, masalahnya seperti ini, perangkat kita belum selesai, di mana masalahnya. Mereka menyampaikan, masalahnya faktanya itu adalah kami itu sibuk waktu kami di sini. Oke, ada beberapa fakta yang disampaikan oleh bapak ibu. Oke, setelah itu kami sampaikan lagi, bagaimana kita mengambilnya keputusan itu. Ada 3. Ada guru mengatakan kalau boleh Pak, bisa enggak? Misalnya itu hari Jumat Sabtu itu kita fokus ke pembuatan perangkat. Ada juga yang lain. Dari yang 3 itu kami ambil keputusan yang terbaik. Berarti keputusan terbaiknya itu adalah kami menerapkan itu, kami spare waktunya dari jam 12 sampai jam 2 itu pembuatan perangkat. Seperti itu yang kami lakukan. Luar biasa Pak Kris. Semangatnya luar biasa. Nah Bapak, untuk dipertegas lagi itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Seperti tadi kan spare waktu antara pembuatan perangkat dengan kegiatan kesiswaan seperti itu. Itu bagaimana cara Bapak? Oke,
langkah yang kami ambil itu kan ada 9 tahapan kan itu. Ada nggak nilai yang bertentangan? Nah, ya kan ada. Kemudian itu faktanya apa? Disampaikan faktanya perangkat tidak ada. Iya bu, perangkat tidak ada. Kemudian guru stres, sudah capek fisik, capek pikiran, ya kan? Oke. Kemudian apa faktanya banyak. Kemudian diambil lagi kita uji. Apakah lewat 5 tahapan itu, apakah perangkat tidak selesai itu kriminalitas, ya kan, apa penyebabnya, kemudian apakah itu menyalahi kepada kode etik, ya kan. Kalau misalnya itu bisa menyalahi kode etik, kalau mereka waktunya banyak cuma mengajarnya sedikit tapi tidak menjadi itu melanggar kode etik, tapi masalahnya kan banyak waktu untuk mengajar. Kemudian ada lagi kalau ini misalnya dipublikasikan, apakah malu? Ya pasti gak malu karena kita tidak tiduran, ya kan bu, karena capek, saya itu capek bapak ibu itu. Kita ambillah dilemanya, ambil keputusan, bahkan keputusan yang sudah diambil pun itu kami refleksi ke depannya, tidak seperti apa sudah tepat atau tidak begitu. Itu sih yang kami lakukan bu. Jadi harus melalui pengujian dulu ya bapak. Panjang bu. Iya. Terus ketika pengambilan keputusan direfleksikan lagi, betul. Mana nanti ketika mencari trilema dicari lagi mana yang paling terbaik. Agak panjang sih. Semangat Pak Kris. Ya, Oke. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Kris tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kris anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu adalah satu yang saya lihat itu keterbukaan. Keterbukaan bahwa ini bukan hanya memang kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, tapi saya katakan ini masalahnya, ini dilema etika, kita ambil keputusannya, keterbukaan. Seperti itu sih yang kami lakukan. Yang memang penting itu ya Pak ya, daripada diam-diam menghanyutkan. Iya. Nanti meledak. Nah Pak, tantangan pasti kan ada kan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pak Kris dengan Bapak Ibu guru. Nah itu gimana cara Pak Kris untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Iya, tantangannya itu satu, karena kami ada 15 guru, 15 cara berpikir. 15 ada si A mengatakan ini seperti itu. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah itu adalah mengambil sikap, oh iya, saya kelompokkan. Nah itu tantangannya itu, karena ya memang agak berkritis, begini. Oke, saya sebagai kepala sekolah kita kelompokkan seperti apa, begitu. Dari opini mereka sih kami kelompokkan untuk mengatasi tantangan. Iya. Akhirnya muncullah satu pemikiran. Betul. Nah, untuk Pak Kris sendiri, adakah jadwal atau kondisi di mana itu untuk menyelesaikan dilema etika itu? Apakah ada jadwalnya dikumpulkan di hari Sabtu nanti kita ngobrol bareng dengan Bapak Ibu guru atau bagaimana Bapak? Oh iya Bu, kalau terkait dengan jadwalnya tadi kondisional dan melihat permasalahan itu. Kalau permasalahan itu harus secepatnya ditangani langsung, bahkan saya pernah langsung potong kompas karena memang harus secepatnya. Tetapi kalau misalnya masih bisa, itu penyelesaiannya masih bisa 2-3 hari, dan baru ada kesepakatan kapan kita bahas ini. Nah, tergantung konteks kasusnya seperti itu. Kalau memang suddenly memang harus urgent gitu, harus seperti itu. Walaupun nanti ada refleksi lagi. Iya betul, direfleksikan. Nah, urgensi itu tadi. Iya betul. Nah Pak, selain Pak Kris dan guru-guru, adakah faktor lain yang membantu dalam menyelesaikan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Oh iya, faktor lain itu bisa ada. Pertama itu karena di sekolah kami juga ada guru penggerak, ya beliau itu saya minta insight kepada saya, beliau menyampaikan bagaimana kalau seperti ini. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan koordinator sekolah, meminta masukan-masukan. Nah itu saat ini baru 2 orang sih yang kami mintain masukan seperti itu. Supaya ada insight itu tadi Iya, ya Pak ya. betul. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Iya, kalau saya refleksi ya, yang saya ambil berdasarkan pengalaman saya adalah yang pertama itu memang harus benar-benar kita uji tepat sekali. Karena itu dua-duanya ini benar. Takutnya jangan segala keputusan ini adalah mengurangi atau membuat ini menjadi diskriminasi pada satu orang tersebut. Jadi benar-benar itu. Maka kami lakukan 5 pengujian benar salah itu memang di situ. Kalau salah satu pun misalnya ada itu terdapat bahwa itu adalah pelanggaran, berarti tidak dilema etika lagi. Itu sih Bu patokannya. Luar biasa, transfer Iya. semangatnya tuh sampai di saya, Aduh, Bapak. Saya sebagai enak, CGP ikut semangat juga. Iya, Terima betul. kasih karena pengambilan keputusan ini kan membutuhkan waktu yang panjang. Betul Bu, iya betul. Sekalipun sudah ada pengambilan keputusan harus direfleksikan lagi. Oh iya. Dan Oke. harus melibatkan orang lain, makanya butuh kolaborasi. Begitu ya Pak? Betul, iya, tepat sekali. Ibu sangat bersemangat. Oke, terima kasih Pak Kris. Ya, Bu. Selamat siang, ketemu lagi next time. Oh iya, tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih.